Hampir 3 bulan masih menjadi misteri siapa sebenarnya pelaku perenggut nyawa sosok ibu dan anak di Subang tersebut. Yosef Hidayah atau bisa disebut Yosef Subang sudah dari awal tak pernah mengingkari kalau dia yang memang masuk ke rumah tempat kejadian perkara TKP pembunuh ibu dan anak di Subang. Namun sebelum melanjutkan video ini, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi di bawah ini agar tak ketinggalan video dari channel kami berikutnya. Namun suami korban ini Yosef sebelumnya memberitahukan pihak keluarga Danu dan pihak Polres bahwa Yosef Subang tak memungkiri masalah itu. Namun kalau memang pihak kepolisian mau menetapkan tersangka karena Yosef datang sebagai orang pertama yang melihat ke TKP, tak ada masalah. Cuman ada tidak buktinya, dan itu sudah kita sampai ke dalam bab bahwa kedatangan Pak Yosef dari rumah istri muda ke TKP itu kan jelas ada saksi yang melihat, tutur Rohman Hidayat Dex Jabarkom Jumat 5 November 2021 pagi. Sebagaimana diungkapkan Rohman Hidayat menanggapi tudingan dari pengacara Danu yang menyebut bahwa yang pertama masuk TKP itu bukan Danu tapi Yosef. Bahkan saksi Danu atau Muhammad Ramdhanu itu masuk ke TKP pada tanggal 19 Agustus 2021. Sedangkan Yosef masuk ke TKP pada 18 Agustus 2021. Rohman juga menjelaskan bahwa Yosef saat itu di TKP pada 18 Agustus 2021 pagi bertemu dengan Pak Ujang. Jadi pada saat itu di TKP itu pertama kali jam 7.15 WIB itu sendiri. Kemudian jam 7.20 WIB itu masih bersama dengan Pak Ujang. Jadi tak sendiri pada saat ke TKP. Rohman Hidayat juga menuturkan pada saat itu belum, karena pada saat itu juga Yosef ketika datang ke rumah Danu dan kepolisian melaporkan bukan pembunuh tapi penculikan sejak awal. Namun konteksnya pada datangnya Danu ke TKP pada tanggal 19 Agustus 2021 itu jelas memenuhi unsur pasal 221 ayat 2. Jadi apakah dia disuruh atau menyuruh orang lain, itu jelas dia sudah melanggar itu, tutur Rohman Hidayat. Namun kalau Yosef, kita juga tak mengingkari sejak awal, polisi juga sudah mengetahui bahwa Pak Yosef adalah orang yang pertama kali masuk ke TKP 5 menit kemudian dengan Pak Ujang. Namun setelah dari situ 07.24 WIB dia menelepon Amel, 07.26 WIB dia menelepon Rioris, dan 07.35 WIB dia berada di Polsek. Yoris sempat menelepon dan kita tidak mengingkari masalah itu. Bahkan itu sudah kita sampaikan di pembuktian di kepolisian. Nah problemnya sekarang kalau Danu itu konteks yang berbeda, tidak bisa disamakan karena Danu itu datang ke TKP sudah dipoliselin, tuturnya. Jelas itu ada pelanggaran hukum karena itu sudah jelas batasan yang diberikan pihak kepolisian terhadap satu wilayah atau tempat, di mana satu tempat itu terjadi tindak pidana, itu poinnya, katanya. Di balik itu semua, kini pihak kepolisian juga masih mencari bukti kuat guna untuk menangkap pelaku perenggutan nyawa sosok ibu dan anak di Subang tersebut. Semoga kasus ini segera terungkap oleh pihak kepolisian. Terima kasih telah menonton video channel kami. Nantikan video selanjutnya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.